Kayaknya udah mulai waktunya lagi untuk dicuci ini. Ya bukan ya seperti biasa bau bulu sampai bau keringat. Oke, kita cuci lagi. Tapi kali ini kita akan, selain cuci, kita akan campurkan cairan atau chemical untuk membantu bulunya itu tahan air, atau namanya anti air loh. Jadi lebih, kalau namanya bulu kalau tahan air kan berarti lebih hangat gitu loh, soalnya nggak mudah basah. Walaupun nantinya juga basah sebenarnya. Ya, kita akan mempersiapkan persiapan untuk mencuci jaket ini. Sebelumnya semua isi kantong dikeluarkan. Agak bersih. Oke. Dah, semua udah ditutup, semua kantong udah diperiksa. Flapnya, kalau ini flap ini cuman karet, bagi kalian yang ada flapnya velcro ditutup juga. Langsung masukin di sink. Jadi gunanya kita remas-remas dulu untuk dihilangkan segala macam udara di dalamnya. Jadi mesin cuci dalam jarak waktu yang singkat bisa, hampir lupa, bagusnya pakai air dingin ya. Kita keluarkan semua udara di dalam jaket ini. Yang seperti kita ketahui, udara hangat itu yang menghangatkan tubuh kita, dan udara hangat itu yang ada di sela-sela bulu-bulu yang ada di dalam ini. Kita kompres semuanya, kita bikin basah semuanya. Nah, setelah airnya penuh, ya, kita campurkan. Ini seandainya kita cuci di panci ya, ini ember. Nah, di sini ada dua bahan untuk mencuci, atau bukan mencuci sih, untuk membersihkan jaket yang membersihkan bulu angsa atau bulu bebek. Down dah. Ya. Yang satu untuk mencucinya, sedangkan satu lagi untuk membilasnya, tapi untuk menganti airkan jaket tersebut. Aku menggunakan merek Nixwax, tapi kalian bisa menggunakan bahan pencuci apa aja yang ada di tempat lokal ya. Nah, jangan lupa untuk memakai aturan pakainya ya. Di sini dikatakan untuk mesin cuci yang pintu depan, ya, itu seperti yang biasa kita lakukan, bersihkan dulu mesin cucinya, kemudian masukin maksimum itu 2 pieces atau 2 item di dalam mesin. Jadi ini sekali ini cuma satu ya. Nah, kemudian ditambahkan 2 full caps ini. Kemudian cucilah sesuai dengan label. Anggap aja ini kita nyucinya di ember ataupun di sink, apa namanya bahasa Indonesianya, wastafel dah. Walaupun ini namanya sink. Ya. Setelah itu rendam semua, kita masukin tunggu, lupa kocoknya. Dikocok dulu. Kemudian masukin 2 cap. Kemudian kita aduk-aduk. Biarkan semua meresap ke dalam. Ini kita bukan mencuci ya, kita hanya membuat sabun-sabun dari deterjen ini masuk ke dalam jaket, masuk ke dalam bulu-bulunya.
Setelah ini kita bakal merendam ini sekitar 10 atau 15 menit. Kita biarkan aja seperempat jam dan nanti kita kembali untuk mencucinya, dikucuk-kucuk gitu loh. Nah, setelah berapa lama direndam, seperempat jam, kita akan mengucuk-kucuk ini ya. Sedemikian rupa. Tapi seperti yang kalian juga di sini, airnya itu udah abu-abu loh. Dengan melatar belakangkan putih seperti ini kelihatan airnya abu-abu. Jadi paling enggak tuh kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang benar mencucinya, karena kotorannya keluar dari ini. Aku rasa sudah cukup mencucinya. Nah, setelah kita keluarkan semua airnya, kita bersihkan dikit embernya ataupun sinnya ini, ya tidak ada kotoran apa sisa-sisa sabun ya. Setelah itu kita tekan lagi ke jembat, kita isi lagi embernya ataupun sink ini. Nah, ini adalah bilas yang ketiga kalinya ya, keempat kali, keempat. Ini udah hampir bersih dari sabun. Jadi tujuan membilas ini agar jangan ada sisa-sisa sabun yang tersisa, yang tertinggal ya, di dalam jaket ini. Kita maunya semua busa, semua apapun yang sabun di dalamnya keluar. Nah, kalau udah selesai membilas, kita tinggal peras saja ini. Perasnya cukup ditekan gini aja ya, jangan diputar seperti kita biasa mencuci mengeringkan baju. Cukup lemas saja. Nah, ini jaket bulunya, bulu angsa sudah dicuci, siap untuk dikeringkan. Tapi selagi kita masih basah gini, bagaimana kalau kita melakukan satu hal lagi untuk menjadikan jaket ini lebih baik untuk menghangatkan diri kita? Bulu-bulu dalamnya dirancang untuk supaya kering, dan bagi produsen-produsen tertentu itu akan mengaplikasikan khusus untuk bulu di dalamnya supaya lebih tahan air, lebih tidak mudah basah, sehingga lebih lama kehangatan di dalam bulu tersebut untuk menghangatkan badan kita. Nah, di sini aku akan memberi satu aplikasi lagi, yaitu memberikan cairan ke dalam jaket ini, ke dalam bulu di dalamnya, supaya bisa waterproof, supaya bisa tahan air. Bagaimana caranya? Caranya ya untuk merendam ini di dalam satu aplikasi, satu satu cairan. Kita bakal merendam ini di dalam tub, sink ataupun ember, dan dicampur dengan satu produk dari Nixbax. Bagaimana untuk mendampurkan bulu di dalamnya? Cara pertama, kita masukkan jaket ke dalam ember. Kemudian kita isi embernya secukupnya sehingga air lebih tinggi dari jaket ini. Jadi kita mau menggunakan takaran dari botol ini sekitar 2 cap.
Jadi kita menggunakan air secukupnya. Jadi lebih dikit lebih bagus. Yang penting sudah bisa mencakup ketinggian dari jaket ini di dalam ember. Isikan dengan air yang hangat putih ya. Bagi kalian yang tangannya suka kering, sebaiknya menggunakan sarung tangan plastik. Karena bahan ini bisa, ya termasuk deterjen apa aja sih, bisa mengeringkan tangan-tangan yang sensitif ya. Udah cukup. Sekali lagi kita remas-remas supaya air itu masuk membasahi bulu-bulu di dalamnya. Masukkan 3. Kemudian kita aduk aja sampai rata. Nah, terasa lengket loh ini tangan, kayak lengket-lengket gitu loh. Nah, setelah kita rasa semua cairan ini meresap ke dalam jaket, kita bakal membiarkannya terendam seperti ini sekitar 10 menitan. Kemudian kita akan kembali lagi untuk mengucek-nguceknya sebagaimana kita mencuci. Setelah itu kita bakal membilasnya sampai airnya itu bening ya. Nah, setelah 10 menit, sekarang aku pakai ini ya, pakai sarung tangan. Karena tadi dengan nggak pakai sarung tangan kok kerasa peliket banget gitu, lengket banget gitu. Nah, kita akan bilas ini, bukan bilas sih, cuci. Mengucek-ucek istilahnya. Nah, setelah kita cuci ini seperti ini, berapa lama? Taruhlah 10 menit, setengah 4 jam ya. Kemudian kita buang airnya dan kita isi dengan air bersih. Kita bilas sampai airnya itu tidak ada sisa-sisa dari campuran ini ya, campuran waterproofing ini. Nah, kenapa aku nggak bakal tunjukkan video tentang bilasnya? Karena aku akan menggunakan cairan yang sama dan jaket yang sama untuk bagaimana cara mencucinya di mesin cuci. Jadi aku akan pindahkan jaket ini yang udah soak ini, yang udah terendam ini ke dalam mesin cuci dan pindahkan airnya ke dalam mesin cuci dan kita bakal mencuci ini dengan mesin cuci. Nah, karena embernya elastis ya, jadi kita bisa masukkan tadi campuran tadi seperti ini ke dalamnya, semua penuh. Jadi tidak membuang, menghemat bahan waterproof tadi, lumayan mahal loh. Oke, kemudian kita pilih, bisa jadi langsung bilas, tapi di sini aku mau pakai cuci lagi ya. Dah. Kita bisa aja langsung bilas karena tadi udah kita cuci selama 10 menit, kita ucek-ucek. Nah, jadi tinggal bilas dan dikeringkan. Waktunya telah berlalu. Ini udah selesai ya. Oh, ternyata masih agak basah, masih berat. Kita coba lagi untuk mengkeringkannya. Oke. Udah habisnya.
Nah, ini lebih bagus, lebih jauh lebih ringan and fluffy ya. Ada tiga opsi untuk mengeringkannya. Kita gantung ini pakai gantungan, kemudian digantung di tempat yang matahari ada. Kemudian setiap kali kita goyang-goyang seperti ini, sehingga bulu-bulu dalamnya itu merata. Tapi sebaiknya kalau kita tidak mempunyai cucian pengering, kita cukup di tempat hangat kalau bisa. Diletakkan jaket ini di tempat datar ya, seperti ini. Kalau bisa di tempat yang ada mataharinya. Nah, sedemikian. Jadi setiap kali mungkin kalau permukaannya ini sudah kering, kita balikkan lagi. Udah kering lagi, kita balikkan lagi sambil dikibas-kibas setiap saat. Misalnya mungkin ya katakanlah setengah jam atau sejam sekali ya. Itu gunanya untuk meratakan bulu-bulu yang di dalamnya. Jadi dibolak-balik. Kalau digantung, ya, ini semua air bakal jatuh ke bawah, sehingga tuh kebanyakan yang menggumpal di sini. Kalau yang udah menggumpal, agak susah keringnya. Jadi memang sebaiknya lebih baik dari digantung, ditaruh di tempat datar seperti ini. Sama kalau kita menjemur atau mencuci baju-baju yang dari wall, kan wall itu kan banyak juga larangan cara cucinya. Nah, diletakkan datar seperti ini di tempat yang hangat ataupun di bawah matahari sekalipun, nanti setiap saat katakanlah mungkin setengah jam sekali dilihat, kalau tergantung berapa teriknya matahari ya. Dibolak-balikan gitu sambil dikibas-kibas seperti demikian. Jadi untuk meratakan semua bulu di dalam itu ke sana kemari gitu, jadi lebih mudah cepat keringnya dan menjaga bahasa Indonesianya, kepelafiannya gitu loh. Nah, lebih bagus lagi kalau untuk pakai pengering. Nanti bagaimana kali ini, karena kita nggak ada matahari di luar yang cukup panas, aku nanti bakal membawa ini ke mesin pengiring dengan dicampur 3 bola ataupun bola tenis juga bisa. Sehingga itu untuk mengaduknya dalam waktu pengeringnya, untuk mengaduk dan mempelafikan bulu-bulu di dalamnya. Oke, kita akan bawa ini ke mesin pengering. Kita masukin jaketnya dan jangan lupa memasukin bola-bola ke dalamnya. Walaupun kalau kalian nggak punya seperti ini dia bentuk bolanya. Bisa juga dimasukin dengan bola tenis ya, 2 atau 3. Ini gunanya untuk menguraikan bulu-bulu di dalamnya. Jadi yang seperti kita tahu, semakin terurai bulu di dalamnya, semakin terperangkap udara di dalamnya, sehingga bisa lebih menghangatkan badan kita pada saat memakainya. Oke. Kita cek lagi. Ini udah beberapa kali berhenti ya. Karena sensornya merasa ini udah siap untuk dipakai. Tapi setiap kali dipegang masih ada agak basah-basah gitu loh. Dan ini juga masih agak lembab di bagian-bagian tertentunya. Akhirnya setelah beberapa kali dikeringkan, terasa semua udah cukup kering ya. Semua bulu dalamnya sudah terurai, tidak ada gumpalan-gumpalan. Jadi ini udah bisa dipakai. Dan baunya juga udah nyaman lah. Malah nggak kecium bau bulunya seperti biasa. Tapi biarkan beberapa hari nih bakal tercium lagi.
nggak ada terasa gumpalan-gumpalan, dan ya semua mengembang ya, berarti ini udah bersih, dan juga kandungan waterproofnya juga udah meresap, jadi bisa dipakai lagi. Walaupun udah dimasukin ke dalam pengering, mesin pengering, tapi ukurannya tetap sama, nggak berkurang sedikit pun. Seperti biasa kalau baju-baju yang dimasukin ke dalam mesin pengering yang tidak sesuai, itu bakal nyusut dia. Yang dari ukuran L kadang-kadang bisa jadi M atau S malah. Tapi ini dia sama aja ukurannya. Jadi nggak kelihatan lagi bercak-bercak coklat yang seperti pertama kali tadi sebelum dicuci ya. Nah. Mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi warna yang tadi bersih sini kan yang putih sama dengan yang ini. Tadinya ini kan agak kecoklat-coklatan, mungkin karena selalu beradu dengan dada dan backpack ya, jadi itu yang lebih menyentuh keringat sehingga mengakibatkan ini berwarna tidak krim atau tidak putih lagi. Tapi sekarang udah sama warnanya di dalam. Oke, sampai di sini dulu pengulasan aku tentang mencuci bulu angsa dan juga mencuci jaket bulu angsa dan waterproofkan jaket yang berisikan bulu angsa. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.